Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memperingatkan kepada LDII untuk tidak menjalankan praktik kekerasan dalam beragama. Hal itu disampaikan Presiden di hadapan jajaran pengurus LDII dari seluruh Indonesia pada Munas ke-9 LDII 4 Juli 2021 di Jakarta. Saling menghormati dan belajar dari orang lain sehingga tercapai kesamaan sikap. Kekerasan yang dimaksudkan oleh orang nomor satu di Indonesia itu adalah kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Sikap-sikap yang tidak toleran, apalagi yang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal, harus hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di negeri kita yang kita cintai ini. Komitmen LDII untuk menganut paradigma baru yang terbuka, yang toleran, yang berbineka tunggal ika harus terus diteruskan dan ditingkatkan lagi. Saya mengajak kepada seluruh jajaran dan pimpinan dan keluarga besar LDII untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial keagamaan kita. Apakah benar LDII melakukan praktek kekerasan? Tentu saja, peringatan dari seorang presiden keluar bukan tanpa alasan. Kekerasan verbal dari para pembesar maupun warga LDII kepada mantan pengikutnya bertebaran di media-media sosial. Dan hal itu dipelopori langsung oleh sang imam besarnya sendiri. Padahal aku jelas, lihat siapa taek bonjrot, taek bonjrot, taek bonjrot. Taek ngerti gak kowe? Taek bonjrot ngerti gak kowe? Siapa yang gelem mangan taek bonjrot? Turuk bosok, turuk bosok, turuk bosok. Ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadek ku lho. Lihat jamaah ngono kuwi rete kafir, 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 kafir. Selain itu juga banyak yang berupa tulisan di media sosial dan berikut contohnya. Itu beberapa contoh yang bisa terlacak melalui media sosial. Ibarat gunung es, tentu banyak kejadian di mana-mana yang tidak tampak dan tidak terdengar. Selain kekerasan dalam bentuk verbal, juga banyak terjadi kekerasan dalam bentuk fisik, termasuk tindakan persekusi yang dilakukan secara langsung kepada mantan pengikut antara suami dan istri yang dipaksa bercerai, anak yang diusir oleh orang tuanya, orang tua yang dipanggil kafir oleh anaknya, orang-orang yang dipaksa meninggalkan rumahnya. Itu semua buah dari ajaran dan pemahaman takfiri yang menganggap orang Islam yang tidak lagi loyal kepada imamnya sebagai kafir dan halal darah, harta, serta kehormatannya. Nama saya itu diumumkan di Pusat Islam Jamaah, yaitu di Jogja 3, diumumkan di pengajian pengurus Yogyakarta, isi pengumuman bahwa Firdaus Abadi mubalik dari Bintaran sudah murtad dari Islam Jamaah. Kakak kandung saya sebagai istri dari imam daerah Jakarta Barat sempat mengatakan, kalau kamu keluar dari Islam Jamaah, kowe bakal kere, deblek, ketere-tere, melarat, dunia akhirat, sak keluarga tidak akan mengakui. Bahkan kamu itu sudah wajib untuk dibunuh. Sehingga waktu itu anak saya doktrinnya sedang di puncak-puncaknya. Doktrin Islam Jamaah sedang di puncak-puncaknya.
dan anak saya langsung menentang pada saya. Bahkan dia mengatakan dan mengacungkan tangan kirinya dan menyebut nama saya tanpa bapak. Hai Firdaus, kowe wis murtad. Dan sungguh itu benar-benar terjadi. Sehingga benar kata Menko Polhukam Mahfud MD, kelompok ini bila diberi kesempatan untuk berkuasa, maka semua orang Islam yang di luar kelompoknya akan habis dibabat. Diganggu dengan radikalisme takfiri dan sebagainya, yang menganggap selalu kalau orang Islam yang bukan dia yang berkuasa salah, ini salah. Nah, yang begini-begini nanti kalau berkuasa itu berbahaya tuh. Semua orang nanti dibabat. Semoga pemerintah segera menyadari adanya ancaman berbahaya dari kelompok ini dan segera mengambil tindakan tegas.